Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur itu tetap kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya kita pada kesempatan ini bisa melaksanakan sebagaimana tugas dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Tentunya umat muslim yang beriman, di bulan yang suci ini kita bisa melaksanakan ibadah saum. Tak lupa sholawat serta salam yang telah tercurah limpahkan kepada Nabi dan Rasul utusan Allah, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya harus senantiasa mencontoh dan mentoladani, yang insya Allah dengan mencontoh dan mentoladani kita mendapatkan syafaat dan keselamatan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, salah satunya yaitu menuntut ilmu. Walaupun di dalam keadaan yang memang tidak seperti biasa. Seperti biasa kita melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka secara langsung, tapi sekarang melaksanakan dengan cara daring di dalam jaringan. Pada kesempatan ini aku akan menjelaskan materi yang mana yang berkaitan juga dengan pelaksanaan ibadah puasa ini, yaitu mengenai ketakwaan. Yang mana takwa itu adalah at-taqwa wal imtisalu awamirillah wastinabu nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Makanya kita sebagai orang yang beriman, tentunya inti daripada akhir daripada keimanan dan apa yang kita perbuat, intinya adalah kita membentuk diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana takwa itu disebutkan ada 4 huruf, yaitu ta, qaf, waw, dan ya. Yang mana ta-nya adalah tawadu, qaf-nya itu adalah qanaah, waw-nya adalah wara, dan ya-nya adalah yakin. Orang yang bertakwa tentunya yang pertama, ta-nya itu adalah tawadu, artinya rendah hati. Artinya merasa tidak dirinya merasa lebih daripada orang lain, ataupun tidak sombong, merasa diri itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan sampai merasa diri lebih kuat, merasa diri lebih daripada orang lain, merasa diri lebih pintar daripada orang lain. Padahal semuanya itu kita didik seperti itu bukan untuk menjadi orang yang sombong, tapi untuk orang yang menjadi tawadu. Di sanalah dimana orang yang bertawadu itu tidak akan pernah memperlihatkan kelebihan-kelebihan diri kita, tapi biarlah orang yang menilai kelebihan yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah qanaah, yang mana qanaah itu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Artinya kita dididik, orang bertakwa itu dalam qanaah itu menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita.
semua nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman Islam, nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu nikmat yang sangat panjang dari dunia sampai akhirat, itulah yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita harus senantiasa bertanggung jawab atas keimanan dan keislaman kita. Iman bukan sebatas label, apalagi Islam, tapi iman itu adalah suatu keyakinan yang mana iman itu dibalut dengan keislaman, yang mana Islam itu menjaga diri kita, menjaga keimanan kita supaya kita menjadi orang yang selamat. Selamatnya tentunya bukan hanya di dunia, tapi selamat di dunia dan di akhirat. Bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan. Terutama nikmat iman Islam itu juga nikmat di dunia ini. Yang mana nikmat dunia ini adalah nikmat hanya sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena di dunia ini kita tidak akan pernah lama. Yang ketiga yaitu waro. Artinya selalu merasa diri kita diperhatikan. Artinya kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, akan ada sifat kehati-hatian. Ya, makanya orang yang bertakwa selalu hati-hati. Baik dan buruknya itu harus kita ketahui. Artinya kita harus mempertimbangkan apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Karena setitik debu pun apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semuanya harus senantiasa berhati-hati, bertutur kata, bertindak, berbuat apa yang kita lakukan sehari-hari pun. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, tidak tuli, tidak buta, selalu memperhatikan apa yang kita perbuat. Dan nanti apa yang kita lakukan, yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu yakin. Kita harus penuh keyakinan. Orang yang bertakwa harus yakin dari sumbernya keimanan dan ketakwaan itu, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua apa yang kita perbuat. Tentunya yakin kita berbuat kebaikan, jaminannya adalah surga. Dimana kita berbuat keburukan dan dosa, jaminnya adalah neraka. Tinggal kita yang pilih, mau yang masuk yang mana, mau ke neraka, mau ke surga pun terserah apa yang kita perbuat. Maka marilah kita senantiasa melaksanakan ketakwaan ini, bukan hanya sebatas kita ucapkannya, sebatas kita yakini saja, tapi harus jadi bukti adanya wujud perbuatan yang betul-betul yang menjurus ke dalam ketakwaan. Jangan sampai kita hanya kita takwa tapi kita tidak bisa melaksanakannya. Makanya untuk itu marilah kita bersama-sama pada kesempatan pada hari ini marilah kita bersama-sama menjadi orang yang selalu bertakwa, meningkatkan kualitas ibadah kita, tentunya keimanan dan kualitas di bulan suci Ramadan ini, yaitu melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, menahan diri kita daripada apa yang menjadi suatu kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan saum hanya sebatas menahan lapar dan dahaganya saja, tapi senantiasa kita bisa menjaga diri kita dari hawa nafsu kita yang bisa menjerumuskan kita, dan pahala saumnya pun tidak ada. Makanya kita harus betul-betul melaksanakan ibadah saum itu dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan takwa ini kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa dan tentunya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hal itu kita menjadi orang yang selalu manusia yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga diri kita semua supaya kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurang kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.